wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu tetap semangat serta jaga kondisinya. Jangan lupa jika ingin bepergian, gunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa, silakan isi absensinya baik melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp grup. Anak-anak semuanya, gambar di samping ini menunjukkan aneka jenis serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Menurut kalian, bagian mana dari bahan pangan tersebut yang dikatakan hasil samping? Apakah kalian pernah memanfaatkan hasil samping dari sayuran tersebut? Jika pernah dimanfaatkan sebagai apa hasil samping dari bahan pangan tersebut? Bagaimana perasaan kalian terhadap pemberian Tuhan pada umat manusia berupa bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang kaya dengan manfaat? Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Yang mana menjadi pokok bahasan pada bab 5 ini, yaitu yang pertama, pengertian pengolahan hasil samping, yang kedua, jenis kandungan dan manfaatnya, yang ketiga, yaitu teknik pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, yang keempat, bagaimana tahapan pengolahan dan serta apa contohnya, dan yang kelima, pengemasan dalam pengolahan produk pangan tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, agar lebih memahami materinya, silahkan disimak baik-baik. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang terdapat pada bab 5, yaitu tahapan pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tahapannya, serta contoh daripada pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Berikut kita akan jabarkan langkah-langkah ataupun proses pembuatan produk pangan dari hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi, yang biasanya ini dikenal dengan istilah teks prosedur. Adapun tahapan pembuatan pengolahan pangan ini biasanya mengikuti bagan, alur, ataupun tahapan pengolahan yang pernah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu yang pertama mulai dari perencanaan, di mana perencanaan ini terdiri dari identifikasi kebutuhan dan ide ataupun gagasan. Kemudian yang keduanya ada pelaksanaan ataupun pembuatannya. Dalam pelaksanaan ataupun pembuatan ini kita harus menyiapkan yang namanya bahan, alat, serta proses pembuatannya. Kemudian yang ketiga yaitu berupa penyajian ataupun pengemasannya. Yang dibahas kali ini dalam penyajian ataupun pengemasan ini biasanya bahannya berupa apa. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah evaluasinya. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas jenis pengolahan bangket bekatul dan jus pepaya nanas bekatul. Nah, produk pangan ini dibuat dari bekatul antara lain berupa sereal, kemudian susu sehat bekatul, bisa berupa biskuit dan juga kue bolu ataupun cake. Ini ternyata bekatul bisa dibuat berupa susu sehat bekatul, kemudian juga bisa dibuat sebuah biskuit ataupun juga kue bolu. Contoh pembuatan bangket bekatul ini diantaranya yang pertama
Bahan yang diperlukan antara lain apa? Yaitu berupa kelapa parut, kemudian tepung bekatul telur, gula pasir, vanili, dan sedikit garam. Kemudian yang keduanya, proses pembuatannya itu pertama dengan mencampur kelapa parut dan tepung bekatul, lalu disangrai hingga matang. Nah, setelah itu kocok telur, gula, vanili, dan sedikit garam hingga mengembang. Kemudian campurkan bersama adonan bekatul yang telah disangrai tadi. Tuang adonan ke dalam cetakan dan panggang hingga matang, lalu sajikan bersama teh manis hangat. Itu proses pembuatan daripada buket bekatul. Sedangkan untuk pembuat minuman jus pepaya nanas bekatul, ini caranya sama, yaitu dengan membuat jus biasa, namun perlu ditambahkan yang namanya 1 sendok bekatul. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan tempe gembus. Tempe gembus ini dibuat dari bahan hasil samping ampas kacang kedelai. Berikut beberapa tahapan dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu berupa perencanaan, di mana perencanaan ini ada 2. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Apa identifikasi kebutuhannya? Di mana Ibu Tina ini terbiasa membuat susu kedelai sendiri untuk keluarganya setiap hari. Makanya Bu Tina mencoba memiliki banyak ampas kedelai dan kedelai ini akan dibuang. Namun sayang karena memiliki kandungan yang cukup tinggi, sehingga akhirlah muncul yang namanya ide gagasannya untuk membuat tempe gembus sebagai teman sarapan nasi goreng. Kemudian yang bagian AB-nya yaitu bagaimana dalam pelaksanaan ataupun pembuatannya. Pelaksanaan ataupun pembuatan, hal yang perlu dipersiapkan adalah bahannya terlebih dahulu. Apa saja bahannya? Yang pertama ampas, kedelai sekitar 500 gram, kemudian ragi tempe sekitar 1 sendok. Kemudian yang kedua, alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu berupa plastik, ya. Kemudian yang kedua tusuk gigi, ada juga panci kukusan, kemudian nampan, ada juga kenceng, ya, ataupun biasa dikenal dengan istilah wajan. Ya. Kemudian sutilnya juga perlu kita siapkan, serta berupa rakawat dan lap ataupun serbet istilahnya. Nah, ini alat-alat yang digunakan. Nah, kita masuk ke proses pembuatannya. Proses pembuatannya, yang pertama, isi bagian bawah panci kukusan dengan air. Kemudian letakkan sarang kukusan di atasnya, lalu masukkan ampas kedelai pada panci kukusan dan kukus selama 30 menit. Kemudian langkah kedua, angkat ampas kedelai, kukus dengan dihampar pada nampan secara merata dan didinginkan dengan cara dianginkan. Selanjutnya, setelah dingin, sangrai ampas kedelai kukus hingga kering ataupun tidak terasa lembab jika dipegang dengan jari. Langkah yang keempat, angkat ampas kedelai, sangrai, dan dinginkan dengan dihampar pada nampan secara merata. Jadi habis dikukus, kemudian didinginkan di nampan, kemudian kita sangrai, setelah disangrai didinginkan lagi. Cukup lumayan lama prosesnya. Selanjutnya, setelah ampas kedelai disangrai tersebut dingin, baru kita kasih yang namanya 1 sendok teh ragi dan campurkan secara merata dengan menggunakan sendok ataupun sutil. Ya. Usahakan tangan jangan sampai menyentuh ampas kedelai yang telah dicampur ragi, khawatirnya takut basi. Berikutnya, masukkan ampas kedelai bercampur ragi tadi pada plastik sled, yaitu plastik yang ada tutupnya ya, yang menempel itu. Dan rapatkan. Kemudian
lubangi kedua permukaan plastik dengan menggunakan tusuk gigi agar ada rongga udara. Setelah itu, letakkan plastik selet yang berisi ampas kedelai tadi di atas rak kawat yang telah dihampar dengan serbet dan didiamkan selama 2 sampai dengan 3 hari. Nah, berikutnya setelah didiamkan selama 2 ataupun 3 hari, maka jadilah tempe gembus yang siap untuk digoreng ataupun dimasak. Kemudian setelah itu penyajiannya. Bagaimana cara penyajiannya? Yang pertama, untuk penyajian tempe gembus ini perlu dimasak terlebih dahulu. Kemudian caranya dengan menggoreng secara langsung atau dibuat tempe gembus goreng tepung yang diberi bawang putih cincang halus. Kemudian ditambahkan garam serta irisan daun bawang. Nah, yang kedua, untuk pengemasannya ini bisa memakai wadah styrofoam yang dialasi dengan kertas nasi coklat atau wadah kotak plastik. Nah, itu untuk pengemasannya. Ya, mulai dari penyajiannya dengan cara digoreng, kemudian pengemasannya menggunakan styrofoam. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dalam hal tahapan pengolahannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.